Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryati, NIM 1052271103520. Saya dari kelas manajemen 20A. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama UKM, yang kedua perkembangan UKM di Indonesia, yang ketiga peluang dan tantangan UKM, yang keempat contoh UKM. Pengertian UKM: usaha kecil dan menengah adalah sebuah istilah yang mengacu kepada jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 tahun 1998. Pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah dari persaingan usaha yang tidak sehat. Yang kedua, perkembangan UKM di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), UKM di Indonesia mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Pada tahun 2010, jumlah UKM ada sekitar 52,8 juta dan pada tahun 2018 bertambah menjadi 64,2 juta usaha. Kenaikan jumlah ini membawa UKM sebagai kontributor terbesar dalam produk domestik bruto (PDB), yaitu 60,3%. Menariknya lagi, melansir kata data, UMK telah menyerap 97% dari total tenaga kerja dan 99% dari total lapangan pekerjaan. Yang ketiga, peluang dan tantangan UKM. Ciri-ciri peluang usaha yang bagus dan potensial untuk segera dikerjakan antara lain: yang pertama, nilai jual produk dan jasa tinggi. Yang kedua, bisa dikerjakan oleh Anda sendiri. Yang ketiga, bisnis mampu bertahan lama atau bahkan berkelanjutan, bisa dikembangkan ke tahap yang lebih serius. Yang keempat, bukan bisnis yang hanya naik daun pada waktu tertentu atau musiman. Yang kelima, skala bisnis bisa ditingkatkan dan diperbesar seiring waktu, profit dan SDM usaha tidak terlalu besar. 7. Bisa memberikan keuntungan laba profit yang menjanjikan sesuai waktu yang tepat, tidak terlalu cepat atau terlalu lama. Tantangan usaha kecil menengah (UKM) dalam era masyarakat ekonomi ASEAN. Dengan gerakan ekonomi syariah atau disingkat GRES, Indonesia berpeluang besar menjadi kekuatan ekonomi baru ASEAN dan dunia. Betapa tidak, sebanyak 271.076.162 jiwa penduduk Indonesia yang beragama Islam. Data sensus penduduk Badan Pusat Statistik 2010 bisa menjadi fondasi kekuatan ekonomi syariah di Indonesia. Belum lagi tingginya pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Dilihat dari fenomena penduduk yang beragama Islam, belakangan ini terjadi peningkatan kesadaran tentang Islam dan beragama Islam lebih baik. Yang keempat, contoh UKM usaha kecil menengah. Yang pertama, UKM kuliner. Bidang kuliner memiliki pasar yang besar dan dapat memulai modal kecil. Yang kedua, UKM fashion. Yang ketiga, UKM kerajinan tangan. Yang keempat, promosi. Yang kelima, kenali kompetitor. Yang keenam, perluasan jaringan. Yang ketujuh, peningkatan sumber daya. Yang kedelapan, layanan konsumen yang optimal.